Bu ya atas kehadirannya. Jadi selanjutnya kita akan masuk materi tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan tepat ya Bu ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Jadi sebelum itu Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kira-kira di sini ada nggak yang hamil ya Bu ya? Ada. Mana orangnya Bu yang hamil tuh? Udah berapa bulan Bu? 3 bulan. Alhamdulillah Ibu. 5 Bu ya. Jadi kira-kira Bu ya, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kira-kira ada nggak dukungan dari selama Ibu hamil? Kira-kira ada nggak Ibu mendapat dukungan? Apa aja itu Bu? Dari suami mendampingi istri, bersama kandungan berida, menanyakan tentang persalinan tanggal yang akan dilahirkan. Terus Bu, kira-kira Bu suaminya apa lagi Bu suaminya? Memeriksakan kandungan selama 4 bulan sebelum melahirkan. Dan Terus suami menggantikan peran istri seperti memasak di rumah, mengantar anak sekolah dan lain-lain Pak. tangguh berarti suaminya ya Pak ya. Amin ya. Selain itu Bu, mana lagi yang hamil apa yang Ibu hamil? Dukungan apa aja Bu dukungan dari tetangga Bu kira-kira? Dari ibu hamil, sehat, semangat. Selain itu Bu, udah itu aja Bu. Oke, kasih dulu aplaus untuk ibu apa. Jadi kita beri tepuk semangat ya Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini ada ide baru Bu. Nanti kalau saya bilang Ibu hamil, Ibu akan menjawab, mari kita beri dukungan. Oke Bu ya. Ibu hamil, Mari kita dengar. Oke. Jadi sini saya akan bertanya Bu ya, di manakah kita akan mendapatkan informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil ya Bu ya kira-kira? Informasi apa aja Bu? Posyandu Apa itu Bu? Posyandu gunanya Bu? untuk menimbang berat badan anak, Terus Bu? memberi imunisasi, Terus Bu? informasi gizi. Lanjut. Ada lagi? Di Informasi apa aja Bu? Selain posyandu, di informasi di mana lagi Bu? di Kira-kira. P2K, P2K2. Semacam sekarang ini ya Bu ya. Ya. Itu gunanya apa lah Bu? Mendorong perubahan perilaku yang bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil. Ya Bu, betul Bu. Jadi di sini intinya Ibu ya, tentang pembelajaran ini kita harus bisa membedakan informasi mana berita yang palsu dan mana berita yang benar. Jadi Ibu harus memilih ya Bu ya, dengan baik, dengan cermat. Dicermati dulu Bu sumbernya ya Bu ya. Jangan Ibu langsung percaya tentang informasi itu. Ibu harus betul-betul teliti. Apa itu mitos ataupun apa? Saya ingin bertanya kepada orang Ibu ya, tentang ibu hamil itu boleh nggak makan telur dan ikan karena berbau amis. Kira-kira itu mitos atau fakta Bu? Jadi kalau mitos apa itu Bu? Kenapa mitos? Ibu jelaskan lah Bu, mitos itu apa? Karena apa lah? Karena amis. Terus Bu? Nggak boleh makan terlalu banyak-banyak. Itu mitosnya Bu ya. Kalau faktanya Bu, mana yang bilang fakta tadi Bu? Kalau fakta apa Bu? Ya makin kita memerlukan gizi dalam gizi dan protein selagi hamil. Terus Bu, selain itu Bu, ada nggak yang tadi yang bilang mitos lagi Bu? Mitos atau fakta? Nggak ada ya Bu ya? Jadi saya luruskan ya Bu ya, bahwasannya ibu hamil tidak boleh makan telur dan makan ikan itu salah ya Bu ya. Itu hanya mitos, karena kalau ibu hamil itu kan memerlukan gizi ya Bu ya, gizi protein ya Bu ya. Makan telur atau makan ikan itu agar supaya
bayinya di dalam itu sehat ya Bu ya, dan tidak stunting. Jadi ini pertanyaan berikutnya Bu ya, ibu hamil boleh nggak untuk berhubungan intim? Boleh. Kira-kira fakta atau mitos? Fakta. Hah? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Alasannya Bu apa Bu? Hah? Alasannya apa? Memudahkan persalinan. Pelajaran persalinan. Masa-masa kali Bu. Pernah bayi. Iya. Jadi ini Bu, ibu hamil boleh nggak berhubungan intim? Itu Bu, jawabannya fakta ya Bu ya. Itu benar tadi yang dibilang Ibu apa kan, bahwasanya kalau dia hamil ya Bu ya, itu kalau hamil apa Bu? Kalau apa namanya? Hamil muda. Kalau hamil muda dia sebenarnya tidak boleh ya Bu ya berhubungan intim. Takutnya nanti keguguran. Tapi kalau dia hamil tua, dia boleh karena untuk memberi jalan untuk persalinan bayi tersebut. Jadi ini pertanyaan lagi Bu ya. Ini fakta atau mitos? Ibu hamil tidak boleh banyak beraktivitas untuk menghindari keguguran. Itu fakta atau mitos Bu? Kira-kira Bu? Fakta. Fakta. Ada yang bilang mitos? Jadi kalau fakta apa Bu? Kira-kira? Ya Bu, fakta. Kenapa? Kira-kira Bu, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Itu fakta atau mitos? Ibu jawab bilang fakta. Jadi alasan fakta itu kenapa Bu? Karena kalau banyak bergerak, kalau kandungannya lemah bisa keguguran. Jadi kalau mitosnya Bu? Ada nggak yang bilang mitos? Nggak ada. Ini dapat diluruskan ya Bu ya. Kalau ibu hamil itu tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Itu sebenarnya tergantung usianya Bu ya, usia kehamilannya. Kalau usia kehamilannya itu usia muda ya Bu ya, itu sebenarnya tidak boleh banyak beraktivitas karena itu bisa menggugurkan kandungan. Jadi kalau dia hamil tua, kita sebenarnya harus banyak aktivitas agar supaya persalinan itu lancar dan bisa sehat untuk bayi dan ibunya. Selanjutnya Bu ya, dari inti tersebut kita dapat simpulkan ya Bu ya, ibu hamil dan anggota keluarga itu perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi ya Bu ya. Dan yang kedua Bu ya, beberapa sumber informasi yang sudah dimiliki ibu hamil, misalnya buku KIA Bu ya, yang dari Posyandu kan Ibu bisa pelajari nanti ya Bu ya, apa aja itu ya Bu ya tentang hamil ya Bu ya. Yang ketiga, untuk memastikan informasi tepat atau tidak tepat, bertanya untuk mengikuti Posyandu dalam kelas ibu hamil. Jadi nanti inti dari tersebut ya Bu ya, dari yang ketiga ini Bu ya, Ibu harus banyak bertanya ya Bu ya. Ketika Posyandu Ibu bertanya tentang masalah ibu sedang hamil, apa-apa aja yang diperlukan ya Bu ya. Jadi biar supaya ibu hamil itu tidak stunting. Ngerti kan Bu ya? Oke. Jadi kita akhiri sampai di sini aja Bu ya. Pertemuan ini, semoga pertemuan ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi ibu hamil ya Bu ya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.